sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa. Dan sesudah itu ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan. Sekali peristiwa, dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan putra pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada akhir zaman, sesudah siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Dan pada waktu itu pula ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita bicara tentang akhir zaman, suasana yang selalu kita ingat adalah suasana yang mencekam, menakutkan, kehancuran, dan kerusakan berat. Itu yang seringkali ada di dalam pikiran kita kalau kita bicara tentang akhir zaman. Ini bisa terjadi karena apa? Karena seringkali dalam hidup ini, kalau kita mau melihat akhir zaman, kita patokannya, referensinya adalah film-film bioskop. Lalu kita juga mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang yang menggambarkan bagaimana akhir zaman itu terjadi. Padahal orang yang cerita itu tidak tahu sebenarnya bagaimana akhir zaman itu akan terjadi. Lalu kita pun juga sama, kita hanya tahu dari film bioskop, film-film Hollywood, film Amerika, film Korea juga banyak menceritakan tentang akhir zaman. Padahal sumber utama tentang akhir zaman adalah Yesus sendiri sebenarnya. Kitab suci inilah, kalau kita mau merenungkan tentang akhir zaman, bagaimana akhir zaman itu terjadi, seharusnya kita membaca dan merenungkan kitab suci. Tapi sayangnya, justru yang terjadi apa? Kita sendiri malah malas untuk membaca kitab suci. Kita juga malas untuk merenungkan dan bertanya kepada Tuhan sendiri, apa maksud dari kisah-kisah tentang akhir zaman yang ada di dalam kitab suci? Tidak terjadi. Kita malah malas membaca kitab suci, malas merenungkan. Lalu apa? Orang lupa sebenarnya. Orang lupa akan hal baik yang muncul kalau bicara tentang akhir zaman. Tadi dikatakan dalam Injil, Yesus dia mengatakan, Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Ini adalah hal baik, hal damai. Tapi kita seringkali tidak sadar akan hal ini. Kita hanya tahu kehancurannya. Tapi lupa pada hal yang penting tentang akhir zaman, yakni apa? Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bicara tentang akhir zaman, kita bisa merenungkan sekarang bersama-sama. Mengapa kita selalu mengalami ketakutan dan kekhawatiran? Apa yang kita takutkan kalau akhir zaman datang? Sebagai contoh, kematian lah misalnya. Kalau kematian datang, apa yang sebenarnya kita takutkan dalam hidup ini? Mengapa kok kita takut mati? Saudara-saudari yang terkasih, hal utama yang membuat kita takut dan khawatir kalau bicara tentang kematian dan akhir zaman adalah karena kita tidak siap menghadap Allah. Mengapa kita tidak siap menghadap Allah? Karena hidup kita penuh dengan dosa.
Itu intinya sebenarnya. Mengapa banyak orang takut mati? Karena dia merasa dirinya berdosa, dia tidak siap menghadap Allah. Lalu kemudian terjadi apa? Takut dan khawatir. Tapi sayangnya, ternyata ketakutan dan kekhawatiran tidak merubah apa-apa dalam hidup kita. Dalam hidup kita sehari-hari, ternyata kita masih saja santai dan nyaman dalam berbuat dosa. Itu yang terjadi. Kalau bicara tentang kematian akhir zaman takut. Tapi kalau diajak bertobat, masih nyaman dengan dosanya. Diajak berdoa, diajak membaca kitab suci, juga malas. Disuruh ikut ekaristi, juga malas. Berapa banyak dari saudara kita yang sekarang nggak hadir? Kalau kita mau memperhatikan pasti ada. Kenapa kok nggak pernah hadir? Tapi kemudian kalau kita mendengarkan kisah tentang akhir zaman, yang terjadi apa? Kita kemudian bingung sendiri, panik sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, padahal kalau kita mau taat dan setia dalam melakukan kehendak Tuhan, seharusnya kita bisa tetap tenang. Karena apa? Karena kita percaya bahwa kita milik Yesus. Kita percaya bahwa kita inilah orang-orang pilihan yang akan diselamatkan. Kalau dalam sehari-hari kita bisa hidup kudus, kita bisa menghasilkan buah-buah roh, kasih, kesabaran, pengampunan, murah hati, kebaikan, dan lain sebagainya, apapun itu. Kita bisa membaca sendiri dalam Galatia, bab 5, ayat 22. Kalau kita bisa menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan ini, sebenarnya kita inilah orang-orang pilihan yang akan diselamatkan. Yesus mengatakan, pada waktu itu pula ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Jadi ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana memaknai iman kita. Ketika kita beriman kepada Yesus, ketika kita dibaptis, entah itu dari bayi, entah itu ketika kita masih sekolah, entah kita dewasa, karena pernikahan dan lain sebagainya. Ketika kita dibaptis inilah Tuhan memilih kita. Memilih untuk apa? Memilih untuk diselamatkan. Karena itu kita harus sungguh-sungguh bersyukur ketika kita dipilih oleh Allah untuk diselamatkan, dan itu adalah melalui baptisan. Karena itu menjadi perjuangan bagi kita sekarang ini adalah bagaimana dalam hidup ini kita bisa setia dalam iman. Karena memang godaannya luar biasa. Karena jodoh, karena karir, orang bisa hilang. Banyak dari saudara-saudari kita hilang. Tantangannya memang luar biasa. Karena itu kalau kita bisa tetap fokus, tujuan kita hidup ini apa sih? Kembali kepada Allah. Tujuan kita beriman ini apa? Juga kembali kepada Allah. Akhir zaman pasti akan kita hadapi. Kematian pun juga pasti akan kita hadapi. Cepat atau lambat, entah kapan waktunya, kita pasti semua mati. Pasti akan bertemu Yesus, dan ketika itulah kita harus mempertanggungjawabkan iman kita yang telah Tuhan percayakan dalam hidup ini. Dan sekarang menjadi tugas kita apa? Yang menjadi tugas kita adalah pertama, setia dalam iman sampai akhir hidup kita. Tetap berjuang mempertahankan iman kita. Godaan apapun, kita harus tetap percaya bahwa saya milik Yesus, saya dipilih oleh Yesus. Yang pertama itu, setia dalam iman. Yang kedua adalah setialah dalam panggilan hidup kita masing-masing. Yang sudah mengikatkan janji di altar dalam perkawinan, setialah dengan pasangan Anda. Ini juga menjadi modal bagi kita untuk bisa masuk surga. Setia dalam panggilan. Yang ketiga adalah setialah untuk berdoa dan merayakan ekaristi, dan juga merayakan sakramen tobat, terutama sakramen-sakramen dalam gereja. Setialah untuk berdoa, ekaristi, dan mengaku dosa. Yang keempat adalah setialah untuk menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita.